Selamat pagi. Kita mau kemana hari ini? Mau ke Grojogan Sewu. Grojogan Sewu Di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jadi dari sini itu sampai ke Tawangmangu kemungkinan 1 sampai 1,5 jam ya. Naik sepeda motor. Kita naik motor lagi. Nih, helmnya baru, naik motor mulu. Nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja karena ini udah mulai siang, udah mulai jam 8 pagi ya, udah mulai panas. Jadi langsung aja OTW ke Tawangmangu. Tapi dari Wonogiri itu nggak lewat kota, jadi langsung kita ambil jalur tengah, lewat jalur-jalur desa gitu. Makanya lebih cepet, jadi 1,5 jam aja. Yuk, let's go. Let's go. Let's go. Ini ngisi bensin dulu karena bensinnya takut nggak cukup ya. Tapi antrinya panjang banget. Tahu kenapa ya? Ini padahal mau ngisi Pertamax tapi Pertamax juga ngantri. Jadi aneh aja. Pertamax Pertalite di antrian yang sama. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. Jadi ini udah ada di daerah Jumapolo. Jadi kita istirahat dulu. Hah? Iya benar. Istirahat dulu karena si Amane haus tuh. Kita dari ini mah Wonogiri. Dia mau jajan dulu karena haus, ngisi inilah ganjal-ganjal perut lah karena tadi belum sarapan juga. Jadi di daerah Jumapolo itu udah lumayan deket ya dari Tawangmangu, jadi mungkin 40 menit lagi. Yuk, lanjut perjalanan, let's go. Udah sampai di mana? Di Grojogan Sewu. Yeah. Ini baru masuk ke loketnya di parkir, tempat parkir. Nih, lihat sini, lihat sini. Ini pintu masuknya nih. Grojogan Sewu. Beli tiket dulu, oke? Ya. Beli tiket dulu. Jadi di dalam negeri domestik itu 27.000 ya, kalau untuk turis luar negeri 125.000. Ada. Berapa Bu? Ini macam-macam nih. Paket-paket ini. Itu di atas dah. Iya, tapi kayaknya pintu masuknya ini apanya? Kasih Pak. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Let's go, jalan masuk. Ini tiketnya di ini dulu. Oh iya. Jadi 27.000 itu beda-beda, ada satu. Yang ini 10.000 tiket masuk pengunjung. Ya. Terus ini yang 15.000-nya masuk ke apa namanya tuh? Taman Wisata Alam Grojogannya. Terus ini 2.000-nya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Oke, jadi totalnya Ini totalnya 27.000. Oke, kiri dong. Kiri dong, kiri dong. Oh, ke kiri. Ya, yuk. Ini yang dilarang himbauannya, tolong dipatuhi. Ya, jadi nggak boleh membawa senapan angin, minuman keras, membuang sampah. Banyak monyet juga ya, jadi jangan membawa makanan. Jangan menenteng makanan, nanti bisa dirampas oleh monyet. Nggak usah ngeliat ke aku. Oh enggak, ini menjelaskan kok. Enggak, kalau wisatanya air terjun atau sungai gitu, Ya. dia emang ke bawah. Sebenarnya sebenarnya aku mau ngasih informasi sama kamu. Pintu masuk itu sebenarnya ada 2.
Jadi pintu masuk pertama itu yang lama ini. Jadi pintu masuk pertama itu adalah yang kita lewatin ini. Kita harus menuruni 1000 anak tangga lebih kayak gini. Kita kan menuruni 1000 anak tangga lebih nih. Dan pintu masuk kedua itu ada di bawah. Jadi dia tidak terlalu turun dan naik seperti ini. Kemungkinan cuma 300 meter sudah sampai air terjun. Karena aku orangnya suka challenge, jadi ya kamu lebih suka ke susah gitu. Jadi memang kenapa harus milih yang mudah kalau ada yang susah gitu? Karena kurang menantang aja. Jadi kita lewat jalur yang sini. Oh, itu sampai bawah begini. Iya, jadi memang tangganya ini sampai bawah banyak banget. 1000 tangga lebih. Olahraga kan, semangat. Oke, jadi kalau kita dari jalur yang satu ini, itu kita disuguhin pemandangan pepohonan kayak gini. Pohonan yang rimbun, menuruni 1000 anak tangga lebih ya. Dan udaranya itu juga seger banget. Jadi kalau udaranya bener-bener asri, alam banget, enak. Jadi Grojogan Sewu ini itu wisata alamnya itu ada di Tawangmangu, di Karanganyar. Dan jarak dari pusat kota Karanganyar itu sekitar 27 km. Atau bisa ditempuh kurang lebih 1 jam dari pusat kota Karanganyar. Oke, masih semangat? Ya semangat lah, orang nggak capek. Oh ide, goyang nggak capek. Kalau kita menurunin anak tangga ini yang banyak ini, di tengah jalan itu kita bisa bertemu dengan sekawan monyet atau monyet yang banyak lah monyetnya. Jadi monyetnya itu masih monyet liar ya, bukan peliharaan. Ini ada satu yang ngikutin aku. Satu, ada 2 ngikutin di belakang. Jadi hati-hati aja, karena mereka ini masih liar ya, jadi bisa merampas makanan kita. Jadi kalau kita bawa makanan lebih baik hati-hati, jangan sampai menenteng makanan. Oke? Ini ada satu monyet lagi nih, dia lagi duduk santai. Sini juga ada tempat-tempat kayak gini ya, kayak pos-pos buat istirahat, duduk-duduk, karena kan perjalanannya termasuk panjang ya. Nanti kita ambil. Tuh monyetnya banyak banget, mulai dari yang kecil, besar. Oh, Terjunnya kemana? tuh banyak banget. Menurut yang aku baca di Google itu, di sini tuh ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu udah pasti outbound, kayak rafting, flying fox. Tapi kayak nggak ada tempatnya, belum nemu juga di mana. Jadi menurut Google kayak gitu, tapi aku belum nemu di mana tempatnya ya. Yang kedua itu bisa berenang sih. Mungkin berenang di air terjunnya agak bahaya ya. Jadi bisa agak di cekungan-cekungan deket air terjunnya. Namun di sini juga ada kolam renang. Tadi yang banyak monyetnya, kolam renang di sana itu. Nggak tahu itu buka atau enggak.
tapi bisa untuk berenang di situ. Lalu juga main sama monyet yang terakhir, berfoto-foto sama monyet, itulah intinya. Tadi ada bapak-bapak yang menjaga di warung itu nawarin buat foto sama monyet, katanya monyetnya jinak, cuman sebanyak ini jadi kita harus tetap hati-hati aja. Meskipun jinak, barang-barang bawaan tetap harus hati-hati. Gimana? Udah mau ke air terjun? Iya, ayo aku nungguin. Kamu nungguin? Ya udah yuk. Let's go. Kalau di sebelah air terjun kayaknya nggak ada banyak monyetnya. Oke. Let's go. Ini monyetnya sebanyak ini. Ini santai semua mereka ya. Ini juga lagi bawa anaknya. Ini yang gede. Wow. Oke teman-teman, kita sampai di air terjun Grojogan Sewu. Wow. Dan di sini ada jembatan ya. Dan jembatannya ini dituliskan dengan huruf Jawa, aksara Jawa. Aku udah lupa artinya apa ini. Ya kita kesini aja jembatan ini. Jadi ini dia penampakan air terjun Grojogan Sewu dilihat dari bawah. Oh. Jadi kalau dari sana agak berbahaya ya teman-teman ya. Jadi banyak batuannya juga. Jadi lebih hati-hati aja. Jadi kalau mau berenang atau mau main air, bisa di sebelah sininya di aliran sungainya ini. Dia lebih dangkal dan banyak batu-batuannya tuh, banyak orang yang foto-foto, nongkrong doang. Atau banyak orang-orang juga lagi main air. Oh. Enak? Adem. Ini Adem. cuma sedikit air percikannya juga kemarin. Oke, jadi air terjunnya itu ada di sebelah sana. Tapi kita sampai sini itu percikan airnya itu masih kerasa ya ke bawah angin. Jadi seger banget, kena air ke muka, ke badan gitu. Oh, bener-bener enak, luar biasa. Segar? Seger. Itu bawa apa sih nih? Dari tadi mancing mulu. Ya, jadi teman-teman, kenapa tempat ini itu dinamakan Grojogan Sewu? Dalam bahasa Jawa itu kan grojogan, bahasa Indonesianya itu artinya air yang mengalir ya. Dan sewu itu adalah 1000. Artinya apa ya, kayak air terjun 1000 gitu kan kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya arti nama Grojogan Sewu itu bukan berarti air terjunnya itu ada 1000. Jadi kenapa dinamakan Grojogan Sewu? Itu karena ketinggian air terjun ini itu sekitar 81 meter atau 1000 pecak ya. 1000 pecak. Pecak itu kalau dalam bahasa Jawa ya, artinya itu adalah satu telapak kaki manusia dewasa. Jadi pecak itu adalah alat untuk mengukur di zaman dulu. Jadi zaman dulu kan masih belum ada penggaris dan lain-lain. Mengukurnya itu dengan pecak atau telapak kaki manusia dewasa. Jadi ketinggiannya itu sekitar 1000 dari bawah ya, 1000 tapak kaki orang dewasa sampai ke atas. Makanya dinamakan Grojogan Sewu. Artinya 1000 pecak tapak kaki orang dewasa. Jadi gitu. Bukan air terjun ada 1000 ya. Karena memang 1000 pecak. Jadi tingginya sekitar 81 meter. Jadi teman-teman, di sekitar air terjun ini itu
Air terjunnya ini masuk kawasan Taman Wisata Alam yang luasnya sekitar 20 hektar. Jadi banyak pepohonan, monyet-monyet juga di lokasi. Luasnya sekitar 20 hektar ya. Di sini tuh ada nama jembatan Pegat, jembatan pemisah di sekitar air terjun. Itu kayaknya deh, bukan? Ini, nah yang ini nih. Antara yang itu, ya, yang ini. atau yang kita lewatin atau sekarang yang kita ini. Iniin, Terus katanya mitosnya jika pasangan yang belum menikah melewati jembatan, maka akan segera putus dan berpisah. Ya, itu kan mitos kepercayaannya. Ya, ayo kita coba. Oke, kita buktikan. Mau. Di sini juga ada mata air. Jadi air yang mengalir dari atas itu dialirkan ke sini. Ya mungkin untuk cuci kaki atau cuci tangan, dan di sebelahnya ini ada patung ular. Patung ular kobra ini ya. Nah, patung ular kobra ini itu oleh masyarakat sekitar ya mungkin mitosnya itu dipercaya sebagai gerbang menuju alam gaib. Jadi mitosnya untuk pengunjung yang tidak sopan atau memiliki sifat yang jelek dan tidak sopan lah pokoknya datang ke sini itu dapat terseret ke alam tersebut. Itu masih mitos ya teman-teman. Cakep ya. Jadi sebelum masuk ke sini tadi di pintu loket aku udah tanya sama petugasnya untuk terbangin drone itu apakah boleh atau tidak, dan ternyata memang tidak ada larangan, tapi memang kita harus ya konfirmasi aja sih. Katanya tadi bebas. Jadi kita coba terbangin drone di sini, lihat air terjun itu dari udara. Bagi yang nggak bawa kamera atau pengen foto bagus, foto profesional, ini ada beberapa contohnya. Foto langsung tuh 10 kali ya, 2.500, 4 kali 10.000. Hah? 4 kali 20.000. Jadi bagi kalian yang mau foto bisa murah banget, cuman 2.500 satu lembar ya. Tuh, kayak gini. Gimana? Ya seperti air terjun pada umumnya. Tapi lumayan sepi jadi enak. Ya sepi itu jadi private, agak kayak private lah, semi private gitu. Nggak mau main air? Enggak. Tuh bareng monyet-monyet tuh di sana. Enggak, soalnya di bawah tuh nggak ada ininya, nggak ada warung-warung. Ada tadi. Hah? Ada di situ. Di situ, bukan di bawah sini. Di bawah sini kan kalau sambil duduk makan gitu enak kan. Jadi si monyetnya juga nggak berani ke air. Karena ada? Karena ada monyetnya nggak berani ke air. Yaudah, yuk. Ya. Jadi, mau makan yuk. Makan? Ya kita mau makan. Pulang dari sini kita mau makan di tempat yang apa, perbukitan itu sela-selanya. Yang ada view-nya lah ya. Ada view-nya. Bentar, keluar tuh lewat sana tahu. Oh gitu. Ya. Oke, ada makanan yang terkenal di Tawangmangu itu ada sate kelinci ya. Sate kelinci, sama juga kalau aku baca di Google ya, ada sate landak juga. Cuman Sate landak kayak apa ya sate landak? Kita kalau nanti nemu sate landak pasti kita pesan, kita cobain juga. Cuman ya lihat aja lah nanti ya, kita makan di mana juga belum tahu. Ya udah, yuk lanjut kita makan.
kita naik lagi, kita ambil motor, naiknya lewat yang jalur sini. Jadi pintu beda. Keluarnya ternyata beda ya. Pintu keluarnya beda. Pintu masuknya lewat sebelah sini. Terus kalau pintu keluarnya lewat yang sini. Betul, jadi beda arah biar tidak bersaling bertabrakan. Let's go, kita keluar dari Grojogan Sewu. Udah capek? Enggak salah lah. Capek naikin tangga. Mau apa olahraga yuk. Yes, pintu keluar sudah di depan mata. Dan tulisannya adalah selamat, Anda telah turun dan naik 1250 anak tangga. Semoga tambah sehat dan sukses. Amin. Mana tulisannya mana nih? Sampai jumpa lagi. Bye bye. Anda telah turun dan naik 1250 anak tangga. Semoga tambah sehat dan sukses. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ternyata 1250. Ambil dulu. Apaan tuh? Ini pentol kuah. Udah lapar emang. Ganjil. Udah selesai nyemil-nyemil. Nah, Lanjut ke atas ya, kita makan. Cari makan dulu. Lanjut ke atas. Ambil motor. Cus ke atas. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11. Udah sampai di tempat makannya. Kita pesen sate kelinci ya. Karena sate landaknya kosong. Jadi semua kosong loh, aku tanyain satu-satu tadi. Bener-bener Bu ada satu landaknya. Aku ada sate landaknya ada, nggak ada. Tapi makan di sini tuh view-nya langsung lembah. Udah dingin. Ya udah, kalau kita ya, kita makan. Oke, jadi udah makan, udah kenyang ya? Kenyang. Udah kenyang, udah cukup untuk eksplornya. Udah cukup. Jadi untuk di Tawangmangu ini udah cukup eksplornya. Kita mau pulang, turun ke bawah. Udah. Dan nantikan video-video kita explore ke seluruh Indonesia. Oke. Bye bye. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never. Akhirnya selesai sudah petualangan kita di Tawangmangu, khususnya di wisata Grojogan Sewu dan jalan-jalan Tawangmangu.
Kiri kanannya sungguh luar biasa, ada gunung, berbukitan, dan pemandangan alam yang sangat indah. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya, dan dadah. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.